Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Untuk Anda yang saat ini masih belum bisa membuat laporan keuangan perusahaan dagang dengan ikhtisar laba rugi, silahkan tonton video ini baik-baik dari awal sampai selesai agar Anda dapat membuat laporan keuangan perusahaan dagang mulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca secara tepat. Teman-teman, untuk membuat laporan keuangan perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, maka kita bisa menggunakan data sumber yang berasal dari kertas kerja atau neraca lajur. Nah, karena laporan keuangan yang akan kita buat menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, maka kita juga akan menggunakan kertas kerja yang dibuat dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Ciri-ciri kertas kerja yang dibuat dengan pendekatan ikhtisar laba rugi yaitu pada kolom nama akun bagian bawah ada akun ikhtisar laba rugi. Nah, jadi untuk membuat laporan keuangan kita akan menggunakan data yang berasal dari kertas kerja atau neraca lajur, khususnya kolom neraca saldo, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Namun sebagian besar laporan keuangan akan dibuat dengan data yang bersumber dari kolom laba rugi kertas kerja dan kolom neraca kertas kerja. Sedangkan kolom neraca saldo ini akan kita ambil datanya khususnya untuk akun persediaan barang dagangan awal. Lalu bagaimana dengan kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan? Kedua kolom ini kita tidak akan melihatnya atau kita tidak akan menggunakan data dari kedua kolom ini. Jadi saya ulangi, untuk membuat laporan keuangan perusahaan dagang dengan berbantuan kertas kerja atau neraca lajur, maka kita akan melihat atau mengutip data keuangan yang berasal dari 3 kolom dalam kertas kerja, yaitu kolom neraca saldo, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Nah, sehingga kolom jurnal penyesuaian dan kolom neraca saldo disesuaikan bisa kita sembunyikan dulu. Sekarang kita lipat kertasnya sehingga nanti yang muncul adalah kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Nah, jadi setelah kertas kerja atau neraca lajurnya kita lipat, hanya akan terlihat nomor akun, nama akun, neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Kolom-kolom inilah yang akan kita gunakan atau menjadi data sumber dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Sekarang kita akan menyusun laporan keuangan perusahaan dagang yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mulai membuat laporan laba rugi perusahaan dagang, khususnya studi kasus pada PT Kurma Sehat periode Maret 2021. Dalam membuat laporan laba rugi dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, maka kita akan mengutip atau menyalin saldo yang ada pada kertas kerja, khususnya kolom laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi ini nanti akan menyampaikan informasi tentang penjualan bersih, HPP,
HPP atau harga pokok penjualan, total beban operasional, dan tentunya laba atau rugi perusahaan. Langsung saja kita membuat laporan laba rugi perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Data yang pertama yaitu penjualan bersih. Penjualan bersih bisa dihitung dengan penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Untuk data atau saldo penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan ada dalam kolom laba rugi kertas kerja. Kita langsung saja tulis penjualan. Saldonya 31.200.000. Lalu berikutnya retur penjualan, saldonya 4.300.000. Selanjutnya potongan penjualan, saldonya 120.000. Nah, setelah data penjualan, data retur penjualan, dan data potongan penjualan, maka kita dapat menghitung penjualan bersih, yaitu dengan mengurangkan saldo penjualan dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Untuk lebih sistematisnya, kita jumlahkan dulu retur penjualan dengan potongan penjualan, nanti hasilnya menjadi pengurang saldo penjualan. Nah, sekarang penjualan bersih bisa dihitung dengan 31.200.000 dikurangi 4.420.000. Hasilnya yaitu 26 juta. Berikutnya kita akan mencatat data harga pokok penjualan atau HPP ke dalam laporan laba rugi. Untuk menghitung HPP dilakukan dengan menambahkan persediaan barang dagangan awal dengan pembelian bersih, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir. Kita tulis dulu persediaan barang dagangan awal.
Saldo persediaan barang dagangan awal bisa kita lihat pada kertas kerja kolom neraca saldo. Saldonya yaitu 7.500.000. Berikutnya kita akan menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih bisa dihitung dengan cara pembelian dikurangi dengan retur pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian, dan dijumlahkan dengan biaya angkut pembelian. Namun, apabila biaya angkut pembelian tidak ada, maka rumusnya untuk menghitung pembelian bersih yaitu pembelian dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian. Kita tulis dulu pembelian. Saldo pembelian bisa kita lihat pada kolom laba rugi kertas kerja. Saldonya yaitu Rp24.950.000. Kemudian kita akan mencatat retur pembelian karena dalam kertas kerja PT Kurma Sehat tidak ada biaya angkut pembelian, maka kita mencatat retur pembelian dan potongan pembelian. Saldo retur pembelian yaitu Rp1.350.000. Kemudian potongan pembelian saldonya yaitu Rp276.000. Nah, sekarang kita jumlahkan retur pembelian dengan potongan pembelian. Hasilnya yaitu Rp1.626.000. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih dihitung dari Rp24.950.000 dikurangi dengan Rp1.626.000. Hasilnya yaitu Rp23.324.000. Nah, pembelian bersih ditambah dengan persediaan barang dagangan awal ini disebut BTUD atau barang tersedia untuk dijual. Besarnya yaitu Rp7.500.000 ditambah Rp23.324.000. Hasilnya Rp30.824.000. Kemudian setelah kita ketahui BTUD atau barang tersedia untuk dijual, selanjutnya kita bisa menghitung harga pokok penjualan atau HPP dengan cara mengurangkan BTUD yaitu sebesar Rp30.824.000 dikurangkan dengan persediaan barang dagangan akhir.
saldo persediaan barang dagangan akhir bisa kita lihat pada kolom neraca posisi debit yaitu sebesar Rp7.900.000. Kita lihat ya, persediaan barang dagangan memiliki dua saldo. Saldo yang ada pada kolom neraca saldo pada kertas kerja yaitu persediaan barang dagangan awal. Sedangkan saldo yang ada pada kolom neraca kertas kerja yaitu saldo persediaan barang dagangan akhir. Nah, selanjutnya kita kurangkan BTUD dengan persediaan barang dagangan akhir. Nanti hasilnya adalah harga pokok penjualan atau HPP. Rp30.824.000 dikurangkan dengan Rp7.900.000 hasilnya yaitu Rp22.924.000. Ini adalah HPP. Berikutnya kita bisa menghitung laba kotor. Laba kotor dihitung dengan cara mengurangkan saldo penjualan bersih dengan saldo HPP. Saldo penjualan bersih yaitu Rp26.780.000. Sedangkan saldo HPP yaitu Rp22.924.000. Jika dikurangkan, selisih dari saldo penjualan bersih dan saldo HPP adalah laba kotor. Jadi laba kotor PT Kurma Sehat pada periode Maret 2021 yaitu Rp3.856.000. Berikutnya kita akan mencatat total beban. Kita mulai mencatat beban gaji. Saldonya yaitu Rp1.050.000. Berikutnya beban sewa gudang. Saldonya Rp250.000. Berikutnya beban listrik, air, dan telepon. Saldonya Rp50.000. Berikutnya beban penyusutan inventaris. Saldonya Rp50.000. Selanjutnya beban perlengkapan. Saldonya Rp192.000. Berikutnya beban iklan. Saldonya Rp20.000.
Nah, sekarang semua beban yang ada dalam kertas kerja sudah kita catat ke dalam laporan laba rugi. Berikutnya kita hitung total saldo beban. Hasilnya setelah dihitung, saldo total beban yaitu Rp1.612.000. Ini adalah total beban. Berikutnya, kita bisa menghitung saldo laba bersih, yaitu dengan mengurangkan laba kotor dengan total beban. Jadi, laba bersih PT Kurma Sehat pada periode Maret 2021 yaitu Rp3.856.000 dikurangkan dengan Rp1.612.000. Hasilnya yaitu Rp2.244.000. Nah, sekarang kita sudah membuat laporan laba rugi perusahaan dagang, khususnya untuk pendekatan ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, kita akan membuat laporan perubahan modal. Setelah kita membuat laporan laba rugi, maka selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Dalam laporan perubahan modal akan ditampilkan saldo modal awal, saldo laba atau rugi, saldo prive apabila ada, saldo penambahan modal apabila ada, dan saldo modal akhir. Nah, dalam PT Kurma Sehat ini telah kita ketahui bahwa PT Kurma Sehat pada periode Maret 2021 memiliki saldo laba, dan pada kertas kerja kita lihat di sini tidak terdapat saldo prive, sehingga dalam laporan perubahan modal akan ditampilkan saldo modal awal, saldo laba, dan saldo modal akhir. Langsung saja kita buat laporan perubahan modal. Kita tulis dulu modal awal. Saldo modal awal kita bisa melihatnya pada kertas kerja kolom neraca. Kita lihat modal dalam kertas kerja memiliki saldo Rp14.500.000. Kita tulis saldo modal awal. Kemudian diketahui bahwa saldo laba bersih PT Kurma Sehat yaitu Rp2.244.000. Saldo laba juga bisa kita lihat pada kertas kerja bagian bawah. Di sini tertulis Rp2.244.000. Kita tulis dalam laporan perubahan modal laba. Saldonya yaitu Rp2.244.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Maka akan menghasilkan modal akhir. Jumlahnya yaitu Rp16.744.000.
Nah, inilah laporan perubahan modal PT Kurma Sehat pada periode Maret 2021. Modal awal Rp14.500.000, laba Rp2.244.000 dan modal akhirnya Rp16.744.000. Setelah kita membuat laporan perubahan modal, maka selanjutnya kita akan membuat neraca. Neraca kita buat dengan mengutip sumber data yang berasal dari kertas kerja kolom neraca. Kita lihat format neraca. Di sisi kiri ada nomor akun, lalu ada aktiva. Aktiva ini nama lainnya adalah harta. Jadi kolom aktiva ini nanti diisi dengan nama akun harta. Lalu saldo. Saldo ini adalah saldo dari akun harta yang tertulis pada neraca. Berikutnya ada nomor akun. Di sampingnya ada pasiva. Pasiva ini terdiri dari hutang dan modal. Jadi kolom pasiva ini nanti diisi dengan hutang dan modal. Kolom saldo diisi dengan saldo dari hutang dan modal. Baik, langsung saja kita buat neraca. Nomor akun dalam neraca kita tulis secara urut. Yang ditulis dalam nomor akun sebelah kiri adalah nomor akun harta, yaitu jenis-jenis harta memiliki nomor akun depannya 1. Jadi semua akun yang memiliki nomor kode depannya 1 ditulis dalam nomor akun sebelah kiri aktiva. Kita mulai dari akun kas. Kodenya 111, nama akun kas, saldonya Rp1.619.000. Berikutnya akun dengan nomor 112. Nama akun piutang dagang, saldonya Rp19.200.000. Berikutnya nomor akun 113. Nama akun perlengkapan, saldonya Rp95.000. Berikutnya nomor akun 114. Nama akun persediaan barang dagang, saldonya Rp7.900.000. Berikutnya 115. Nama akun beban sewa gudang dibayar di muka. Saldonya Rp250.000. Berikutnya nomor akun 121. Nama akun inventaris, saldonya Rp4.250.000. Berikutnya nomor akun 122. Nama akun akumulasi penyusutan inventaris, saldonya Rp700.000. Kita lihat posisinya kredit berlawanan dengan akun inventaris. Jadi pada neraca ditulis dengan tanda kurung atau mengurangi.
Untuk akun dengan nomor depannya 1 atau menunjukkan akun aktiva sudah kita tulis semua. Sekarang kita akan mengisi neraca sebelah pasiva. Nomor akun yang ditulis pada kolom pasiva ini kita tulis akun hutang dan akun modal saja. Jadi yang kita tulis akun dengan nomor kode akun depannya 2 dan 3. Kita cari akun dengan kode depannya 2 dan 3. Yang pertama utang dagang, kodenya 211. Saldo utang dagang yaitu Rp15.850.000. Selanjutnya kita cari akun yang memiliki kode depannya 2 atau 3. Ini dia utang iklan, kodenya 212. Saldo utang iklan pada kertas kerja yaitu 20.000. Kita tulis pada neraca 20.000. Selanjutnya akun dengan kode 311, nama akun modal. Nah, perlu kita perhatikan bahwa saldo akun modal yang dicatat pada neraca adalah modal akhir. Jadi, yang dicatat pada neraca adalah modal yang dilaporkan pada laporan perubahan modal, yaitu modal akhir, bukan modal yang ada pada kertas kerja. Karena modal yang ada pada kertas kerja adalah modal awal. Sedangkan yang kita catat pada neraca adalah modal akhir. Jadi kita lihat modal akhir pada laporan perubahan modal adalah Rp16.744.000. Nah, sekarang sudah semua. Langkah terakhir dalam menyusun neraca adalah menjumlahkan seluruh saldo aktiva dan menjumlahkan seluruh saldo pasiva. Nanti total saldo aktiva dan total saldo pasiva balance atau sama. Setelah saya hitung, total saldonya baik aktiva maupun pasiva yaitu Rp32.614.000. Alhamdulillah, pembahasan cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi sudah selesai. Dalam video selanjutnya, kita akan membahas cara membuat jurnal penutup perusahaan dagang. Untuk Anda yang saat ini masih belum bisa membuat jurnal penutup perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, silakan tonton pada video selanjutnya. Semoga setelah menonton pembahasan cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, sekarang Anda sudah dapat membuat laporan keuangan perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi secara tepat. Demikian dari kami, salam sukses akuntansi pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.